my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek.
Shalom teman-teman Villa, gimana kabar kalian semua? Pastinya luar biasa kan? Karena Tuhan beserta kita semua. So teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku mau sharing dikit nih tentang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Ayub. Ya, Ayub dulu adalah seorang hamba Tuhan yang sangat diberkati, hidupnya sejahtera, keluarganya bahagia, dan lain-lain. Tapi suatu hari dia diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, di mana dia kehilangan kekayaannya, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya mencaci dia. Karena apa teman-teman? Karena dia menghadapi krisis. Tetapi respon Ayub tetap percaya dan setia kepada Allah. Sehingga dia dicaci itu sama teman-teman dia. Percaya sama Tuhan, tapi kok kehidupannya kayak gini dan lain-lain. Tapi teman-teman, respon Ayub menyelamatkan dia. Di akhir krisis, Ayub menerima kelimpahan harta dan anak-anaknya diberi anak-anak yang baru, dan bahkan Alkitab mencatat paling cantik dan paling menawan lah teman-teman. Dan yang paling penting adalah ada di Ayub 42 ayat yang kelima, di mana hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Teman-teman, respon Ayub membuat Ayub dapat melihat Tuhan sendiri. Ayub bisa mengalami Tuhan lebih lagi karena ia memilih respon yang benar saat menghadapi krisis. Teman-teman, kita semua sedang menghadapi krisis juga. Tapi aku harap teman-teman mempunyai respon yang benar kayak Ayub ini. So teman-teman, aku harap bisa mengambil hikmah dari kisah Ayub ini, dan aku harap juga kalian siap untuk beribadah hari ini. Sebelum itu, aku mau pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja lebih lagi saat kami beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. So teman-teman, make sure kalian ada di tempat yang paling nyaman kalian. Siapkan hati, pikiran kalian, and don't forget to be excited. So teman-teman, selamat beribadah. Shalom teman-teman. Oke, dari hari Sabtu lagi kita mau nyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau sama-sama ibadah. Dan siapkan dari kita buat kita komunikasi lagi sama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang lebih semangat lagi, oke? Kita
sungguh-sungguh dan mau dengerin apa yang mau Tuhan katakan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu
keadaan ini ya Bapak, tapi kami percaya Engkau bekerja dalam hidup kami, Engkau bekerja dalam Indonesia, Engkau bekerja dalam negeri kami ya Bapak. Engkau hadir, Engkau turut bekerja supaya kami bisa kembali beribadah lagi bersama-sama ya Bapak. Terima kasih. Semoga kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hati kami, karena mungkin kami nggak bisa mendengarkan secara langsung, kami hanya bisa mendengarkan dari online, tapi kami percaya walaupun demikian kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan kami telah menolong hati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Villa. Gak kerasa sudah 2 minggu setelah kita belajar tentang memelihara hidup kita memelihara tanggung jawab kita melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam kehidupan kita nourishing our life to creating our future. Kita memelihara hidup kita untuk kita bangun, kita gapai rancangan Tuhan, masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bersama-sama dalam komunitas kita saling mengingatkan untuk melakukan tugas kita nourishing our life, kita melakukan tanggung jawab kita. Sama-sama kita menggapai mimpi yang ada di dalam teman-teman, mimpi yang ada di depan kita yang luar biasa. Kita sudah melakukan itu. Dan saya mengingatkan kembali bagian pertama 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana Daud, seorang pahlawan yang gagah berani, seorang raja yang hebat, yang Tuhan pakai. Dia mengawali kehidupannya, perjalanan hidupnya dengan memelihara kambing dan domba. 2-3 ekor dia pelihara dengan baik. Saya percaya tugas yang kita lakukan setiap hari kita, di rumah kita, ketika kita melakukannya dengan baik, kita mungkin tidak akan melihat hasilnya sesingkat yang kita inginkan, yang kita pengen. Aku pengen seperti itu. Tapi proses untuk mencapai masa depan, hari depan, kita harus lewati. Kita berjuang bersama-sama to nourishing our life, memelihara hidup kita. Seperti Daud, dia pelihara 2-3 ekor kambing dombanya. Dia akan menjadi raja, pahlawan bangsa Israel, mengalahkan raksasa Goliat. Kita juga facing our giants. Kita akan hadapi raksasa-raksasa yang ada dalam kehidupan kita dengan kita pelihara itu. Pelihara hidup, pelihara tugas, pelihara tanggung jawab yang ada dalam setiap kehidupan kita. Bagian pertama dari 1 Samuel pasal 16 yang kita belajar 2 minggu lalu. Creating our future starts now. Membangun, menciptakan masa depan kita dimulai sekarang. Start with nourishing. Dimulai dengan memelihara. Dan saat ini kita sama-sama belajar kembali bagaimana caranya kita menciptakan, bagaimana caranya kita membangun, bagaimana caranya kita menguatkan pondasi yang ada dalam kehidupan kita dengan obedience, ketaatan yang kita lakukan dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Kisah dari seorang Daud. Kita belajar kembali tentang kisah seorang pahlawan yang gagah berani, seorang raja yang hebat. Dimulai ketika dia memelihara dan terus dalam satu proses untuk menuju
apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupannya. Saya percaya kita sedang berjalan melalui proses itu. Proses yang kedua adalah obedience. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Saya mau fokuskan, kita lihat di ayat yang ke-15. Dikatakan Daud selalu kembali dari Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Pasal 17 ayat 15 katakan Daud selalu kembali dari Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Saya mau ceritakan di pasal yang ke-16, ketika Daud sudah diurapi menjadi raja, kemudian Daud dipanggil oleh Raja Saul ke istananya. Untuk apa? Bukan untuk memelihara kambing domba lagi. Tapi Daud dipanggil ke istana Raja Saul untuk memainkan musik, memainkan kecapi. Ketika Raja Saul lagi stres mungkin, ketika Raja Saul lagi marah, Daud memainkan kecapinya, Daud memainkan musiknya. Kemudian Raja Saul menjadi tenang. Daud datang ke istana Raja Saul. Dia melakukan tugasnya. Dia melakukan tanggung jawabnya di istana. Tetapi pasal 17 ayat ke-15 kita melihat Daud selalu, katakan Daud selalu kembali dari Saul, kembali dari istana raja. Untuk apa? Untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Wow, pelajaran pertama dari obedience. Ketika kita belajar, kita melihat kisah Raja Daud dalam Alkitab. Pelajaran pertama adalah ketaatan yang kita harus lakukan. Itu kita tidak memandang tugas yang kecil atau tugas yang berat. Tugas yang nyaman atau tugas yang tidak nyaman. Tugas yang enak atau tugas yang tidak enak. Tapi dua-duanya kita lakukan dengan sungguh. Amin. Tugas yang kecil atau tugas yang banyak, semuanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tanpa memandang, tanpa menimbang-nimbang. Kita lakukan. Ketaatan kita lakukan. Kita belajar dari Daud. Daud melakukan tugasnya memainkan musik di istana raja. Kita bayangkan di istana raja nyaman, di istana raja aman, mungkin banyak makanan, mungkin banyak minuman, sejuk, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Dia lakukan tugasnya. Tetapi ketika Daud kembali dari istana Raja Saul, dia tidak datang ke rumahnya untuk hanya tiduran, untuk hanya santai. Tetapi Daud kembali ke rumahnya. Dia gembalakan domba ayahnya. Padang gembala tidak aman. Nanti kita lihat di bagian yang ketiga. Kenapa padang gembala tidak aman? Padang gembala tidak nyaman. Mungkin tidak ada sofa yang empuk. Mungkin tidak ada banyak makanan. Tidak ada banyak minuman. Kehujanan, kepanasan. Tapi Daud selalu kembali untuk menggembalakan domba ayahnya. Pelajaran pertama tentang ketaatan yang kita harus pegang, yang harus kita tanam dalam hidup kita untuk mencapai rencana rancangan Allah yang luar biasa adalah
tidak pernah memandang betapa berat tugas yang kita peroleh, betapa ringan tugas yang kita peroleh. Tapi semua tugas yang kita ada dalam hidup kita lakukan dengan sungguh. Amin. Taat untuk melakukannya. Ketika mungkin Daud bermainkan musik di istana raja, mungkin dia terkenal, wow, dia pemusik di istana. Tapi ketika dia kembali ke padang gembala, tidak ada yang mengenal dia. Wow, itu dia gembala yang cuma 2-3 ekor, tidak terkenal. Tapi Daud selalu taat kepada tugasnya yang kecil. Tapi Daud taat kepada tugasnya yang remeh. Tapi Daud taat kepada tugasnya yang receh. Saya percaya kita belajar. Apapun yang kita punya dalam hidup kita, apapun berat, ringan, aman, tidak aman, nyaman, tidak nyaman, kita lakukan dengan sungguh. Kita lakukan dengan memandang kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Aku akan taat. Aku akan lakukan tugasku dengan sungguh. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-15. Daud selalu kembali dari Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Bagian kedua dari ketaatan Daud yang kita belajar. Kembali 1 Samuel pasal yang ke-17. Dan sekarang ini kita lihat di ayat yang ke-17. Ketika Daud kembali dari istana Raja Saul, dia kembali ke rumah ayahnya. Dia menggembalakan domba ayahnya. Kemudian di ayat yang ke-17, ayahnya Isai memanggil Daud dan berkata, Daud, kirim makanan kepada kakak-kakakmu dengan segera. Kirim makanan kepada kakak-kakakmu dengan segera. Daud melakukan itu di ayat yang ke-20 ketika teman-teman nanti baca. Daud bangun pagi-pagi untuk melakukan tugas yang diminta, diperintahkan ayahnya kepada dia untuk membawa makanan. Daud tidak menunda-nunda. Daud segera bangun pagi-pagi untuk melakukan tugasnya. Pelajaran yang kedua, kita belajar tentang ketaatan. Dimanapun teman-teman berada, kita berada, Daud tunduk taat kepada orang tuanya. Daud tetap tunduk taat kepada Isai. Walaupun dia sudah melayani raja, walaupun dia sudah melayani seorang raja Israel, tapi ketika dia kembali ke rumahnya, dia tetap taat, dia tetap tunduk, dia tetap melakukan perintah dari ayahnya. Apapun tugas yang kita ada dalam hidup kita, yang kita lakukan, yang kita punya, tugas dari sekolah, tugas dari apapun pelayanan, ketika orang tua, ketika ayah kita, ketika ibu kita, papa, mama meminta kita melakukan sesuatu, kita belajar dari Daud. Ya, aku lakukan. Aku lakukan. Mungkin kita lagi sibuk. Waduh, aku lagi sibuk. Wah, kerjain soal, kerjain tugas. Tapi ketika orang tua kita meminta, tolong belikan ini, atau tolong bantu bereskan ini, tolong bantu kami untuk lakukan ini. Ya, jawab dengan ketaatan, jawab dengan sungguh-sungguh, yes,
Mungkin tugas itu tidak bisa ditinggal. Kita bisa berkata, ya tunggu sebentar, aku akan selesaikan tugasku dulu. Nanti setelah selesai tugasku, aku akan lanjutkan lagi. Aku akan tolong mama, aku tolong papa. Pelajaran yang kedua tentang ketaatan. Seberapapun besar, seberapapun penting tugas yang ada dalam hidup kita. Ketika orang tua meminta kita melakukan sesuatu, lakukan, dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Rahasia Daud ketika dia melakukan prosesnya, menjalani proses kehidupannya untuk menjadi raja yang luar biasa. Daud taat kepada orang tuanya. Daud taat kepada ayahnya. Saya percaya kita semua, teman-teman semua, teman-teman Villa, dimanapun teman-teman berada, ketika kita mau berkata, Tuhan, I want to creating my future. Aku mau membangun masa depanku. Dengan taat sama orang tua, kita sedang membangun fondasi. Dengan taat sama orang tua, kita sedang menguatkan fondasi kita. Kita bangun menara hidup kita. Kita bangun masa depan kita. Dengan taat kepada orang tua. Yang Daud lakukan, kita belajar. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Hormati, taat, lakukan, dengar dan lakukan perintah. Dengar dan lakukan yang diminta, tugas yang diminta, tanggung jawab yang diminta oleh orang tua. Saya percaya kita sedang bangun dasar itu. Teman-teman sedang bangun dasar itu. Yes, amin. Simple, sederhana. Taat sama orang tua. Taat sama ayahmu. Taat sama ibumu. Taat sama papa. Taat sama mama. Jangan membantah. Nanti dulu. Gue lagi sibuk. Nggak lihat nih. Sekolah penting. Nggak lihat nih. Pelayanan penting. Your parents is more important than anything. Orang tuamu lebih penting dari segalanya. Daud memegang itu. Orang tua dari Daud lebih penting dari apapun juga. Dari jabatan dia sebagai pemain musik kerajaan, mungkin dari jabatan dia sebagai gembala domba. Tapi ketika orang tua, ketika ayahnya meminta bawa makanan, dia lakukan dengan sungguh. Dia lakukan dengan segera. Dia bangun pagi-pagi dan bawa makanan itu ke kakaknya. Saya percaya kita semua, teman-teman Villa, kita juga akan melakukan ini dengan sungguh. Amin. Daud taat. Dan satu kalimat yang saya renungkan, satu kalimat yang membangun saya. Daud diminta oleh Isai membawa makanan kepada kakaknya. Dan saya mau katakan begini, seorang pembawa makanan dirubah Tuhan menjadi pembawa harapan bagi bangsa Israel. Amin. Sekali lagi saya mau ulang, Daud seorang pembawa makanan dirubah Tuhan menjadi pembawa harapan bagi bangsa Israel. Dan saya percaya teman-teman semua di Villa, mungkin teman-teman pembawa melakukan tugas yang enteng, tapi ketika kita taat kepada perintah orang tua kita, tapi ketika kita taat, kita tidak memandang tugasnya enteng, tugasnya berat, tugasnya nyaman, tugasnya tidak nyaman, tugasnya aman,
tugas yang tidak aman, tugas yang membuat kita terkenal, atau tugas yang sama sekali orang nggak akan lihat. Tapi ketika kita taat melakukan itu, Tuhan sanggup merubah kita semua. Tuhan sanggup merubah teman-teman yang ada dimanapun ketika sedang melakukan tugas apapun. Berpikir, punya paradigma, punya pemikiran, yes, aku mau taat. Aku mau taat. Aku mau lakukan itu dengan ketaatan dalam hatiku. Aku mau seperti Daud yang Tuhan ubahkan, dengan luar biasa. Baca kisahnya di 1 Samuel pasal 17. Tuhan ubahkan Daud jadi orang yang luar biasa. Kita bisa, sama-sama kita bisa lakukan itu dengan sungguh. Ketaatan, obedience. Yang pertama, taatan yang tidak memandang betapa besar atau betapa berat tugas yang kita peroleh. Kita lakukan dengan sungguh, dengan segenap hati. Yang kedua, ketaatan kepada orang tua kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita punya, tugas dan tanggung jawab yang kita punya, orang tua lebih penting dari apapun. Your parents is more important than anything. Dan itu yang membuat Daud menjadi seorang yang berhasil. Itu yang membuat Daud menggapai, membangun, mencapai mimpi, rancangan, masa depan, hari depan yang luar biasa dalam hidupnya. Sekali lagi saya mau tutup dengan kalimat Daud, seorang pembawa makanan, dirubah Tuhan menjadi pembawa harapan. Saya percaya kita semua akan menjadi pembawa-pembawa harapan dimanapun kita berada. Di rumahmu, buat orang tuamu, buat sekolahmu, buat gereja, buat komunitasmu, bahkan buat bangsa ini. Kita bisa menjadi pembawa harapan dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya, kami mau taat akan segala panggilan, akan perintah, akan tugas yang kami punya. Kami tidak akan memandang berat, ringan, besar, kecil, tapi kami mau taat sepenuhnya Tuhan. Hanya untuk melakukan dan membangun dan menguatkan untuk mencapai rancangan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Dan kami mau taat kepada orang tua kami, apapun itu Tuhan. Taruh dalam hati kami, taruh dalam pikiran kami. My parents is more important than anything. Orang tuaku lebih penting dari segalanya. Dan aku percaya dan kami percaya Engkau rubah kami untuk menjadi pembawa harapan bagi bangsa ini, bagi kota kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi sekolah kami, bagi kampus kami, bagi komunitas kami. Kami menjadi pembawa harapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.